sangat berbangga diri menjadikan makanan sebagai alat menyatukan bangsa, alat menyatukan keberagaman yang ada di sekitar mereka, ya, unifier. Tapi ada di sebelah dunia lain mereka menjadikan makanan itu sebagai hal yang memecah persaudaraan, perserumpunan. Hi everyone, welcome back onto my channel, and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. We have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, thank you so much. Agak sedikit mengecil ya muka-muka kita. Ya, semacam kau turun berapa kilo kak Mister? 3 I guess. 3, aku turun 1 kilo. Tapi alhamdulillah insya Allah lebih sehat pastinya ya. Semoga bisa menyempurnakan puasa hingga di tanggal 30 Ramadan nanti. Amin insya Allah. Oke Mister, hari ini ada sebuah video berkaitan dengan makanan ini. Aduh ya Allah, makanan. Nah, apa sih fungsi makanan daripada Mister Ajis? Aduh, banyak banget. Apa aja? Banyak banget. Satu, ya nutrisi ya, kebutuhan tubuh ya. Kemudian yang kedua adalah karakter sebuah daerah, ya, karakter sebuah golongan gitu. Betul. Yang ketiga adalah mengenyangkan. Mengenyangkan itu pastinya ya. Sebenarnya fungsi utamanya mengenyangkan. Nah, itu kan fungsi-fungsi yang kita ketahui ya Mister ya. Menjadi karakter, menjadi identitas juga. Tapi ada fungsi lain daripada makanan. Jika in Malaysia, when it comes to Malaysia, maka foods itu akan multifungsi, bermacam-macam fungsinya, dan salah satu fungsinya akan kita find out dari beberapa video kita kali ini. Dan everyone, inilah fungsi makanan di Malaysia. Penasaran? 1, 2, 3. Hai Kak. Hai. Laksa satu berapa? Oh, saya nak satu. 4 ringgit. Berapa itu? Nama kedai 12.000, 15.000, itu murah banget ya. Dapur di situ ni adalah usaha kerajaan. Dapur golongan wanita B40 lah. Selain laksa, Kak jual apa lagi? Kita ada mie rebus, ikan banget ni ya. Geprek. So macam menu lunch kita ada nasi belau lah. Oh, selalunya menu lunch je lah kat sini. Menu lunch je sampai apa tu kita ada menu petang dalam goreng-goreng tu. Yang berniaga sekali dekat sini siapa Kak? Ini selingkuhan kamu kan? Aduh ya Allah Tuhan. Oh, Selingkuhan kamu. Hai sayang. Dari mie Bandung. buka kedai pukul berapa Kak? Kita buka daripada pukul 10 sampai pukul 6 petang. Okay, siap. Aduh, look at that. Wow. Majelis Pelancaran Dapur Digital. Dapur digitalnya apa? Ini ada powerful government movement to support B24 women by providing training and guidance. Every time you order the foods, you are not just enjoying amazing food, you also supporting these women to support or to achieve their dreams. B40 women ya? B40 women. Ada banyak, ada 5. Dapur digital. Dapur digital by government. Malaysian government launch this dapur digital. Oh my god. Sedap, mesti sedap. Mesti sedap. 4 ringgit je. Nah, ini makanan lagi nih. 3 bangsa. Aduh, semuanya membantu. Oh, India, Cina tadi ya. Oh, Melayu. menantu Melayu. Ataunya Cina. Setiap tahun meal. Apa nih? Aduh. Allah, bumbu ikannya. Ya Allah. Wow. Masak apa tadi? Masak ketan. Ibu India, menantu Melayu, bapak Cina. Dan 3 bangsa, 3 agama, 1 keluarga. Insya Allah. ikan goreng, ikan steak. Sangat rare to find. Look at them. Oh, Chai family. Setiap tahun bila bulan puasa, satu benda yang kami sekeluarga selalu tunggu adalah apabila jiran kami, ustaz dan ustazah, Ajak kami berbuka di masjid. Pakaian mesti tutup aurat. Ustazah mengajak mereka non-muslim buka puasa. Yes, Mister. Chinese. Memang ada bunga ini. Oh my god. kita bersila.
Baby poso hari ni. Oh, dia ikut puasa. Dia ikut puasa dan ikut menyajikan minumannya ya. Masya Allah. Aduh rindu ya Allah, Rindu banget, Allah rindu banget. Masya Allah. Wow. Ya Allah. Walaupun kami bangsa Cina, sangat haru sebab bila masuk dalam masjid, kami disambut dengan tangan terbuka dengan kasih sayang. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada perbezaan. Tapi sebenarnya yang paling penting menyatukan kita semua adalah hormat dan saling memahami. Setuju tak korang? Beautiful. Wow. Sebenarnya apa ya? Kita tahu bahwa ini adalah karakter untuk yang mengundang berbuka puasa iftar bersama di masjid, tapi untuk kalangan non muslim gitu. Betul. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang mengejutkan gitu, tapi ketika ini terus menerus terjadi, ditayangkan, jadi itu makin bersyukur kami mengenal banyak orang Malaysia. Betul. Utamanya di sepanjang bulan Ramadan gitu ya, mereka tidak membatasi diri hanya untuk bersedekah pada umat muslim saja, tapi mereka juga memperluas mindset mereka gitu ya, memperluas cakupan sedekah mereka bukan hanya untuk orang muslim tapi juga untuk saudara-saudara sebangsa setanah air sebagai orang Malaysia. They don't care whether it's Chinese, whether it's Indian, whether it's Melayunis, tapi semuanya diajak, semuanya disertakan pada acara iftar bersama di masjid gitu. Yes, dan inilah mungkin salah satu fungsi lain daripada makanan itu, Mister. Makanan ternyata di video pertama itu, makanan itu bisa meningkatkan perekonomian atau membantu meningkatkan perekonomian bagi wanita-wanita B40 yang ada di Malaysia, di mana tidak hanya membuat kita merasa kenyang, tapi saat kita merasa kenyang, kita juga bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk reach their dreams. Mereka pasti banyak mimpi-mimpi juga, tapi lewat makanan yang mereka sajikan itu, kita sebagai pembeli bisa membantu mereka meraih mimpi mereka. Kemudian makanan juga ternyata bisa di keluarga tadi, Mister, Cina, India, dan Melayu itu ternyata bisa menyatukan makanan-makanan betul. Lewat makanan, keluarga ini berkumpul bersama, semuanya memiliki selera yang sama, walaupun yang masak di India, yang belanja ke pasar adalah atau Cina, dan yang menyajikan mungkin menantu Indianya, tapi lihatlah bagaimana makanan ini menjadi sebuah bahasa yang menyatukan mereka seperti itu, Mister. Dan yang terakhir juga, makanan juga. Lewat makanan mereka bisa menerima perbedaan, mereka bisa sama-sama berada dalam satu masjid menikmati iftar bersama-sama. Lagi-lagi merayakan kebersamaan tanpa melihatnya perbedaan, tapi merayakan kekuatan daripada perbedaan yang mereka miliki. Betul. Speaking of dapur digital ini yang sudah punya 5 branch, 5 cawangan tadi kalau tidak salah. Ini tuh bukti bahwa government being presence gitu untuk rakyat mereka, rakyat Malaysia. Dicari tahu apa sih yang paling potensi apa sih yang paling besar yang dimiliki oleh para kaum ibu gitu ya. B40 tadi. Nah, sudah pasti adalah masak-masak ya kan. That's a strength of Malaysian people, specifically kaum ibu ya. Makcik di Malaysia itu pasti sedap, jago masak ya makanannya, masakannya. Jadi itu adalah yang terbaca, potensi itu adalah yang tercium gitu ya oleh government, dan akhirnya mereka empowered dengan program dapur digital ini. Dan bukan hanya government, bukan hanya kaum ibu, tapi rakyat Malaysia juga ingin turut hadir, ingin turut support dengan cara membeli secara digital itu tadi gitu ya, Mister. Jadi memang idenya tuh sangat brilian, tanpa perlu membuka restoran yang sangat besar, tapi mengikuti perkembangan zaman. Cukup dengan cara digitalisasi, semuanya dapat diorder dan dapat dikirim secara digital gitu. Nah, Mister Sastra, aku mau bertanya sama kamu, kira-kira Indonesia dan Malaysia itu, ini speaking of the second video ya, Indonesia dan Malaysia itu kekayaannya apa sih? Keragaman. Diversity-nya itu. Nah, daripada Indonesia dan Malaysia. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Indonesia dan Malaysia itu punya keragaman yang sangat beraneka ragam gitu ya, sangat melekat. Indonesia dan Malaysia. The diversity itself is there on middle name gitu ya. Itu ada daya tarik wisata, daya tarik wisatawan untuk datang ke dua negara ini.
Tapi setelah saya kaji lagi, ternyata ketika saya datang ke Malaysia berkali-kali dan mengelilingi beberapa tempat, ternyata diversity itu bukanlah harta termahal yang dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia. Oh, tahu nggak apa? Apa? Persatuannya. Oh, menerima perbedaan. Betul. Ternyata kalau dikaji lagi, lebih banyak negara-negara di Afrika sana yang lebih diverse ya. Betul, lebih diverse. Tapi apa yang membuat Indonesia dan Malaysia sangat kaya itu adalah persatuannya, the unity-nya gitu. Jadi dari keluarga saja gitu ya, itu sudah terlihat sekali bahwa persatuan, dan kalau Indonesia kita sebutnya kebinekaan itu jelas ada, nyata adanya gitu ya. Menginspirasi satu negara untuk melakukan hal yang sama, untuk mengamalkan hal yang sama gitu. Ada Cina, ada Melayu, ada India. They label their family as Malaysian. Betul, not gitu, separated, ya. Tapi mereka sadar bahwa hal ini adalah satu hal yang perlu dirayakan dengan kebersatuan, dan ini yang perlu ditularkan gitu. Dan makanan menjadi salah satu kunci utama, alat nomor satu. Talking about foods gitu, mereka sangat berbesar hati banget, sangat berbangga diri menjadikan makanan sebagai alat menyatukan bangsa, alat menyatukan keberagaman yang ada di sekitar mereka. Unifier. Tapi ada di sebelah dunia lain, mereka menjadikan makanan itu sebagai hal yang memecah persaudaraan, serumpunan seperti itu, dan kekeluargaan gitu. Bahkan menjadikan it's my food, not your food, it belongs to me, it doesn't belong to you, seperti itu. Jadi opposite banget yang bisa kita temukan di sini, di mana di salah satu sisi mereka merayakan makanan ini sebagai pemersatu, tapi di belahan negara lain mereka merayakan makanan itu sebagai milik mereka yang nggak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Jadi mengotak-ngotakkan diri mereka seperti itu. Jadi above all yang bisa kita ambil sebuah big line atau red line di sini, bahwasanya cara berpikirnya berbeda banget. Cara berpikir berbeda banget, bahwasanya lebih ke open your heart, menerima, legowo, berlapang dada, bahwasanya ini makanan itu ada sesuatu yang perlu kita rayakan keberadaannya, perlu kita rayakan kenikmatannya bersama-sama gitu, tanpa exclusivity. Tapi jangan malah dengan makanan itu kita rayakan dengan mengotak-kotakan sebagai sesuatu yang ini milik kita, dan orang lain tidak boleh untuk menikmatinya juga, apalagi untuk mengklaimnya seperti itu. Karena kan pada hakikatnya makanan itu untuk dimakan dan itulah dan diresapi gitu, dinikmati gitu. Kenapa gitu dibikin seperti kayak susah banget gitu loh. Betul. Makannya tinggal dimakan aja gitu kan, Mister ya. Betul, bersama-sama gitu. Pasti lebih nikmat lagi rasanya gitu. Dan sambil mempelajari ini dari mana, dan jika kita sudah menemukan ini sebenarnya dari mana, maka kita pasti memahami betapa kita benar-benar sebuah bangsa yang besar dan memiliki keturunan yang ada di mana-mana. Itu yang harus benar-benar kita selebrasi instead of claim it just for ourselves. Betul. Karena semakin banyak orang yang mengetahui, semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak orang yang menikmati, dan semakin banyak orang yang menggemari, akan semakin banyak juga orang yang mempelajari cara memasaknya, rasa yang paling otentiknya. Karena ketika kita hanya senantiasa ini punya saya, ini hanya boleh dimiliki oleh saya, tanpa mempelajarinya, semakin besar juga kemungkinan bagi produk budaya berupa makanan itu tergerus zaman dan akhirnya hilang. Hilang di daerah kita. Gitu. Jadi it will be endangered, akan punah kalau kita hanya keep claiming gitu ya, tidak overprotective gitu ya, tidak boleh dimiliki oleh yang lain, tidak boleh. Tapi ketika itu lebih banyak yang tahu, insya Allah akan lestari senantiasa sampai bila-bila gitu. Nah, look at this, bagaimana harmoni itu tercipta, Mister, hanya dengan makanan. Bagaimana semua banyak banget ras, agama, suku itu bisa dieratkan, bisa direkatkan hanya dengan makanan. Jadikan ini sebuah contoh yang baik untuk kita, daripada kita menjadikan makanan sebagai alat perpecahan. Kenapa tidak menjadikan makanan sebagai alat kita untuk lebih merekatkan, lebih mendekatkan ke serumpunan kita ini di Southeast Asia. Wow, menarik banget, Mister. Sebuah video atau beberapa video yang banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Okay, everyone, that's all from us. So if you find this pretty good, you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if you like the channel, don't forget to subscribe. Support us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa, kita serumpun selalu. Selamat puasa. Selamat puasa, bye everyone.